Bayangkan sebuah masa ketika Nusantara belum memiliki kota-kota modern seperti yang kita kenal hari ini. Hutan lebat masih mendominasi banyak wilayah. Rawa, sungai, dan tanah kosong membentang luas tanpa tata kota yang jelas. Namun, kemudian datanglah sebuah kekuatan kolonial dari Eropa. Pemerintah Hindia Belanda bukan hanya datang untuk berdagang dan menguasai sumber daya. Mereka juga membangun kota-kota baru dirancang dari nol, dengan jalan lurus, alun-alun, kantor pemerintahan, hingga kawasan pemukiman yang tertata rapi. Kota-kota ini tidak lahir secara alami, seperti banyak kota tua di Nusantara. Mereka dirancang, dipetakan, dan dibangun secara sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda. Menariknya, beberapa di antaranya kini telah tumbuh menjadi kota besar yang sangat penting di Indonesia. Lalu, kota mana saja yang sebenarnya dibangun dari nol oleh pemerintah kolonial Belanda? Dalam video ini, kita akan menelusuri 7 kota di Indonesia yang lahir dari rancangan kolonial Belanda, kota-kota yang hingga hari ini masih menyimpan jejak sejarah di setiap jalan. Dan mari kita mulai perjalanan ini. Selamat datang kembali di channel saya, Iip Marta Stories. Terima kasih atas dukungan kalian untuk menyimak, like, komentar, dan subscribe-nya. Semoga menghibur, menginspirasi, dan nambah wawasan kita semua. Selamat menyimak video kami yang tersaji dari perspektif yang berbeda. Selama masa penjajahan yang berlangsung ratusan tahun, Belanda meninggalkan berbagai jejak pembangunan di Indonesia. Salah satu warisan yang masih terlihat hingga kini adalah sejumlah kota yang dirancang dengan tata ruang modern. Pada masanya, pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun berbagai infrastruktur di kota-kota tersebut, mulai dari bangunan, loji, kantor pemerintahan, markas militer, stasiun, dan jalur kereta api, hingga sistem irigasi. Banyak dari fasilitas itu bahkan masih digunakan sampai sekarang. Berikut beberapa kota di Indonesia yang tata kotanya pernah dirancang atau dikembangkan Belanda dari nol atau sedari awal. Dirangkum dari laman resmi masing-masing sejarah kota-kota tersebut. 1. Salatiga. Salatiga kerap disebut sebagai kota yang memiliki nuansa Belanda paling kuat di Jawa Tengah, sehingga dulu disebut sebagai kota Belanda di Indonesia. Pada masa kolonial, wilayah ini dirancang sebagai kawasan permukiman orang Eropa karena letaknya berada di jalur strategis antara Semarang dan Solo, kota yang berada di lereng Gunung Merbabu ini bahkan pernah mendapat julukan Descons van Midden Java, yang berarti kota terindah di Jawa Tengah. Salah satu bangunan bersejarah di kota ini adalah rumah milik Baron van Hakeren van de Sloot yang kini dikenal sebagai Gedung Papak. Pada masa itu, jalan-jalan di Salatiga dirancang dengan rapi, dilengkapi trotoar lebar dan deretan pohon peneduh. Konsep ini dibuat agar orang Eropa yang terbiasa berjalan kaki atau bersepeda tetap merasa nyaman di iklim tropis. 2. Bandung. Bandung juga termasuk kota yang dirancang Belanda secara terencana sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan dan bisnis. Kawasan ini hanyalah wilayah pedesaan berhawa sejuk di daerah Priangan. Pada tahun 1810, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung dari Krapiak kini Dayakolot ke wilayah Bandung. Sekarang, karena daerah lama sering dilanda banjir, sejak saat itu, Bandung berkembang sebagai kota permukiman. Jalan-jalannya dirancang tidak terlalu lebar, memiliki trotoar, dan banyak persimpangan agar sesuai dengan tata letak rumah-rumah warga Eropa. Namun, seiring pertumbuhan kota yang pesat dan meningkatnya
jumlah kendaraan, desain jalan peninggalan, kolonial tersebut kini justru menjadi salah satu penyebab kemacetan di Bandung. 3. Jayapura. Kota Jayapura awalnya didirikan oleh Kapten Infanteri Belanda F.J. Punjang Zaks pada 7 Maret tahun 1910. Pada masa kolonial, kota ini dikenal dengan nama Hollandia. Belanda membangun kota ini sebagai pelabuhan penting sekaligus pangkalan militer di wilayah yang saat itu disebut Nederland New Guinea. Setelah wilayah Papua diserahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority, nama Hollandia diubah menjadi kota baru. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kota tersebut berganti nama menjadi Jayapura, yang berarti Kota Kemenangan. 4. Semarang. Sebelum masa kolonial, Semarang merupakan kawasan perkampungan nelayan yang berada di pesisir utara Jawa. Letaknya yang strategis di sebuah teluk membuat wilayah ini berkembang pesat sebagai pelabuhan. Setelah dikuasai Foch, Belanda membangun kawasan yang kini dikenal sebagai Kota Lama. Area tersebut dirancang menyerupai kota di Belanda, terutama Amsterdam. Kawasan yang sering disebut Oudstad ini memiliki luas sekitar 31 hektar. Di Semarang juga berkembang komunitas pedagang dari Tiongkok yang menetap di kawasan tertentu. Beberapa bangunan peninggalan Belanda yang masih dikenal hingga kini antara lain Lawang Sewu, Pelabuhan Tanjung Emas, serta Stasiun Poncol dan Stasiun Tawang. 5. Medan, kota yang dibangun Belanda. Selanjutnya, yakni Medan. Wilayah yang kini menjadi Kota Medan dulunya merupakan kawasan perkebunan tembakau milik Kesultanan Delhi yang kemudian disewa oleh pihak Belanda. Pada awal abad ke-19, wilayah ini masih didominasi hutan dan rawa dengan sejumlah perkampungan nelayan dari suku Karo dan Melayu. Perubahan besar terjadi pada tahun 1863 ketika Belanda mulai membuka perkebunan tembakau di wilayah Delhi. Komoditas ini kemudian berkembang pesat dan membuat Medan tumbuh menjadi pusat ekonomi penting di Sumatera. Pertumbuhan kota juga dipicu kebijakan kolonial yang membuka peluang besar bagi investasi swasta. Banyak perkebunan dibangun, sementara tenaga kerja didatangkan dari Jawa, yang kemudian menjadi bagian besar dari komposisi penduduk Medan. 6. Balikpapan. Sebutan kota Belanda di Indonesia lainnya adalah Balikpapan. Sejarah perkembangan Balikpapan tidak lepas dari industri minyak bumi. Titik awalnya adalah pengeboran sumur Masilde pada 10 Februari tahun 1897 di kaki Gunung Komendur, di sisi timur Teluk Balikpapan. Nama Matilda diambil dari Putri J. Harry Menten yang perusahaannya memperoleh hak konsesi pengeboran dari pemerintah Hindia Belanda setelah mengontrak wilayah tersebut dari Kesultanan Kutai. Penemuan cadangan minyak dalam jumlah besar di Kalimantan Timur membuat Balikpapan berkembang sangat pesat pada masa itu, bahkan melampaui sejumlah kota di Jawa. 7. Jakarta. Pada masa kolonial, Jakarta dikenal dengan nama Batavia sebelum dikuasai Belanda. Kawasan ini merupakan pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Pelabuhan tersebut sempat direbut oleh Panglima Kesultanan Demak, Fatahillah, pada tahun ke-1527. Peristiwa itu kemudian dijadikan sebagai hari jadi Jakarta. Ketika Foch mengambil alih wilayah tersebut, Belanda membangun kota yang benar-benar baru di kawasan rawa yang kini dikenal sebagai Kota Tua. Kota ini dikelilingi benteng dan dilengkapi jaringan kanal untuk mengatasi banjir. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, Batavia kemudian berkembang ke arah selatan menuju kawasan Weltevreden yang saat ini mencakup wilayah Menteng, Gambir, Tanah Abang, dan Kemayoran. Demikian 7 kota yang dibangun mulai dari konsep rencana oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebenarnya masih ada beberapa kota
atau tempat lain yang awalnya hanya perkampungan kecil yang kemudian berkembang menjadi kota-kota kecil atau daerah kawasan pemukiman lebih besar yang diklaim sebagai dibangun di masa kolonial Belanda. Mungkin itu bagian dari fakta sejarah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita boleh sependapat ataupun Anda punya pendapat lain tentang hal ini. Yang pasti Belanda dengan segala peninggalan dan efek yang ditimbulkannya setelah itu tak merubah fakta sejarah bahwa bangsa ini datang yang pada awalnya mengaku sebagai berdagang, seterusnya menguasai dan menjajah penduduk lokal yang telah menghuni Nusantara ini jauh sebelum mereka menemukannya. Adapun peninggalan mereka berupa apapun setelah mereka pergi, terusir atau diusir setelah ada kesadaran dari penduduk lokal yang menginginkan kita terbebas dari belenggu penjajahan Belanda, kembali menjadi milik rakyat dan negara merdeka Republik Indonesia. Begitulah kisah 7 kota di Indonesia yang jejak awal pembangunannya tak bisa dilepaskan dari tangan pemerintah kolonial Belanda. Dari hingga Jayapura di timur Nusantara, dari geliat perdagangan di Medan dan Semarang, hingga berkembangnya kota energi seperti Balikpapan, serta hiruk-pikuk ibu kota Jakarta. Semua kota ini memiliki satu kesamaan. Mereka pernah dirancang, dipetakan, dan dibangun dengan visi kolonial pada masanya. Namun sejarah selalu bergerak. Kota-kota itu kini bukan lagi simbol kekuasaan kolonial, melainkan telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Jalan-jalan yang dulu dibangun untuk kepentingan penjajah, hari ini dilalui oleh jutaan anak bangsa yang merdeka. Bangunan-bangunan tua yang masih berdiri menjadi saksi bisu perjalanan panjang dari masa penjajahan menuju kemerdekaan. Sejarah memang tidak bisa dihapus, namun darinya kita bisa belajar bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang sulit dan tetap mampu berdiri tegak hingga hari ini. Karena pada akhirnya kota-kota itu bukan lagi milik masa lalu. Hari ini, mereka adalah bagian dari kisah Indonesia. Jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan ke teman-temanmu. Karena masih banyak kisah menarik tentang kota, sejarah, dan perjalanan Nusantara yang akan kita jelajahi bersama di IEP Marta Stories. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.